Udah? Oke, sekarang kita mau wawancara sama Hifzi Khoir. Terima kasih, Cing, diajakin ke rumah mewahnya. Rumah mewah. Udah lama nggak naik ke lantai 3 gitu. Iya. Biasanya masuk, udah tidur gitu. Rumah tuh. Ngap kalau naik ke atas. Lumayan, Cing. Lumayan ya. Lantai 3. Berat berapa sih lo? 120, Cing. Buset deh. Gila lo kayak CC Ninja. Kebut dong. Wah, 120 ya? 120, Cing. Ya Allah, kan, tapi lo karena tinggi, jadi nggak kelihatan kurus. Iya. Ger terus. Ger selalu, Cing Abdel. Iya, 120 ya. Gue paling berat pernah 110. Kapan tuh, Cing? Ya 3 tahunan yang lalu lah. Lu 120 ya? Tinggi berapa tinggi? 180-an, Cing. 183 apa 4 gitu. Oh, iya. Tergantung. Tapi terganggu musim. gak sih lo? Apa? Kok tergantung musim tinggi? Kan kalau musim dingin memuai tubuhnya. Kebalik dong. Oh, terbalik ya. Kalau musim panas dia memuai. Iya. Ya, Tinggal dibalik aja, Cing. kayak rel kereta. Bukan dibalik itunya dong. Iya. Aduh, saya berkomedi di rajanya komedi kayaknya salah ya. Udah deh, serius aja deh, coba. Aduh, maaf ya, Cing ya. Iya. Dan khusus wawancara kali ini ada sponsornya. Ini ada susu kurma. Aduh. Yang itu adalah kopi susu pun. Ini susu kurma ini maksudnya apa? Ini loh. Iya, jualanku. Bikin sendiri? Bikin sendiri, Cing, sama istri. Berdua dong? Iya, kadang-kadang sendiri, dia jaga anak. Iya, bener. Ini susu kurma apa? Ini? Jadi tuh, ini susu sama sari kurma sama kurmanya asli. Susunya susu apa? Susunya susu full cream. Oh, susu full cream. Full cream Emang gitu. udah manis berarti? Belum. Hah, full cream? Plain doang. Plain ya. Rasanya plain. Ini, itu? Kalau ini kopi susu pun. Jadi susu sama kopi. Oh iya, Iya, gitu betul kan? Penjelasannya. Tinggal baca doang gitu. Iya. Kopi susu pun itu artinya kopi susu juga. Kopi susu. Pun itu apa? Jadi kan aku kalau sehari-hari tuh kalau Iya. misalnya bercandaan sering ayo dong pun gitu. Oh, bahasa Lampung. Enggak, bahasa aneh aja, bahasa orang gila. Gue kira bahasa Lampung gitu. Kan tabi pun gitu. Bukan. Lo orang Lampung kan? Iya, dari kecil di Lampung. Cuman kalau suku bukan Lampung. Apa? Ayah orang Banten, Cing. Ibu Orang Palembang. Oh, campuran. Gue juga campuran sih. Apa, Cing? Nyokap gue Padang, bokap Padang. Oh, kok campuran? Kan nyampur dulu. Iya dong. Kalau misah nggak jadi kalau gua. misah ya. Nggak bisa. Aduh. Kalau kurma juga sama. Kurma iya, Ya. pakai gitu Iya, lah. kayak Ada satu lagi coklat nih dong, ada nihnya. Ada nih. Coklat nih dong. Iya. Maaf ya, Cing. Enggak apa-apa dong, kamu minta maaf. Itu kan trademarknya Hifzi pun. Iya nih dong. Iya. Jadi begini, Papa Hifzi. Aduh, kenapa? Apa hukumnya? Dan tiba-tiba dong. Nggak di-brief nih sama Bang Rahman nih. Aduh. Gue boleh cobain gak nih? Boleh dong, Gue mau Cing. yang kopi susu pun. Boleh nih. Ya. Kopi susu pun, Cing. Iya. Bukain ya, Cing ya. Iya. Ini belinya langsung ke Instagram, ada Instagram? Ada Instagramnya, Cing. Instagram lo apa di Instagram ada, khusus? Dan Minum namanya, Cing. The Minum? Dan Minum. Harganya? 75 yang ini. Kalau di Jogja lebih murah, ada di Jogja juga ada yang jualan. Lah, kok bisa lebih murah di Jogja? UMR sana kecil, ya kan? Iya. Kita menyesuaikan, Cing. Oh, berarti sebenarnya ini juga bisa lebih murah. Apa? Bisa lebih murah sebenarnya. UMR sini besar. Jadi lo naikin. Heeh. Tapi masalah untung sama. Nggak tahu juga, Cing. Nggak pernah. Saya kalau jualan tidak pernah dihitung. Oh, lo nggak pernah. Lo cuma hobi aja jualan. Yang penting senang. Oh, ini Yang luar penting biasa senang, nih. yang penting nggak tahu nih untungnya udah ada apa belum juga nggak tahu, Cing. Oh, iya. Ini gue coba dulu ya. Iya, Cing. Silakan, Cing. Gimana rasanya, Cing? Harus ngomong enak soalnya ada orangnya di sini.
Ini kopinya tuh Eh, kopi banget. asik. Nggak berasa jahe. Iya dong. Dan susunya cukup pun ini. Cukup pun. Gak pantas banget gue ya. Enak ini. Makasih, Cing. Aku bikin ini yang nggak terlalu kopi. Hah? Nggak terlalu kopi banget. Soalnya aku kalau minum kopi nggak suka yang terlalu kuat gitu kopinya. Yang Jadi, pahit-pahit gitu. nggak suka. Kopi pahit juga nggak suka. Jadi emang lebih banyak susunya sih. Ini. Jadi lo menunya ini menyesuaikan keinginan lo. Iya, Bukan keinginan pasar. bukan. Lo membentuk pasar sendiri. Nggak juga. Nggak terbentuk juga ya. Nggak terbentuk juga. Lebih ke ngasih-ngasih temen sih. Ada minuman nggak di rumah nih? Biar kesan orang kayak laku. Iya. Ya Allah, sedih ya. Kirain pas corona jualan gini bakal laku. Taunya biasa aja, Cing. Udah beli botol banyak banget lagi. Rumah mertua isinya botol semua. Ya Oh ini Allah. lo kerjakan selama pandemi ini? Ya, karena Sebelum kemarin enggak? Sebelumnya? sebelumnya enggak, karena kemarin apa ya? Enggak ada kegiatan gitu kan. Terus biar ada yang dikerja-kerjain lah di rumah kan. Sementara kan karena masih tinggal di rumah mertua kan. Jangan gitu ngomongnya. Gue udah bilang sama si Yudo juga. Kenapa tuh? Kalau kita tinggal di rumah mertua tuh jangan bilang numpang, jangan bilang tinggal. Kita bilangnya nginep. Oh, gitu. Tapi lama. Jadi pride-nya tuh ada gitu. Kayak kita diajak berkunjung terus suruh nginep gitu. Iya. Tapi aku nginep di tempat mertua itu gara-gara istri kucing. Sebenarnya aku ada kontrakan juga, kontrak juga. Cuman Mungkin karena gara-gara istri lo tuh anaknya mertua lo ya. iya betul. Iya. Kalau bukan anak Kalau mertua, bukan, aneh juga sih Ngapain tiba-tiba nginep nginep? ya. lebih Gak ada anak suami istri kok pada nginep di sini ngapain ya? lebih ke cottage. Iya, tapi lo ada kontrakannya gimana tuh? Dikosongin. Tapi paling kalau bikin konten gitu. Eh, Jadi di situ di rumah bikin studio kecil lah, tapi nggak kayak Cing Abdil gini. Cing Abdil kan uset keren banget semua, Cing. Sana mah cuma karpet doang sama bean bag, udah. Kasihan. Nggak ada kamera. Enggak, Lo ngapain buat tidur itu sih? ada kamera Tipe dong. studio. Ada nih. Nggak ada studio di mana di Kalibata, tipe studio. Di studio. Bukan studio beneran. Apartemen ya. Apartemen. Aduh. Stand up gimana? Corona ini sih berdampak banget sih, Cing. Kayak job off air. Ada cuman kayak virtual, nggak yang off air lagi. Tapi memang benar-benar berkurang sih, Cing. Ada beberapa orang yang malah banyak dapat job. Iya sih. Si Kemal misalnya dia bilang, gue tanya, dia Kemal siapa? Pak Levi? Pak Levi. Oh, Dia bilang malah banyak dapat job di masa pandemi ini. stand up-nya iya sih berkurang. Cuman kayak yang lain-lain tuh kayak misalnya di digital gitu. Jadi di endorse produk apa gitu-gitunya tuh ya ada gitu, nggak ya. banyak juga. Tapi jadi kayak ngebuka hal-hal yang lain gitu sih. Oh ternyata kesini bisa ya gitu. Termasuk bikin GJLS. Bikin GJLS tuh juga pas pandemi tuh sama Regen tuh. Itu sebelum pandemi bikin GJLS itu. Udah lama dong berarti. Baru berapa bulan ya? 6 bulanan lah. 6 bulan ya? Bikin channel itu. Regen ngajakin tuh. Waktu itu ada anak-anak Tangerang kan yang emang mereka pengen bikin video apa tuh sama Regen collab. Akhirnya Regen ngajakin kita juga. Tapi sebentar ada Apa tuh, Bos? pesawat lewat. Karena ini emang rumah ini dekat Halim. Oh, Halim. 9 bulan. Hamil. Aduh. Tapi meleduk juga itu si GJLS. Iya ya, Cing ya? Iya. Udah episode ke? Enggak, kita mah nggak tahu episode-episodenya keberapa. Tapi terakhir itu kita bikin film pendek, Cing. Film pendek yang kedua itu. Iya, film pendeknya ini. Oh, film pendek tuh udah 2. 2. Yang pertama itu Kuyup judulnya. Yang kedua ini Sendok. Sendok nih horor. Horor komedi gitu niatnya. Tapi nggak horor, komedinya dikit. Coba nanggung ya. Mau serem, tapi kok nggak lucu. Aduh, sedih banget. Ya Allah. Karena eksperimen kita nyari-nyari. Iya. Memang apa ya, antusiasmenya nggak sewaktu kita ngupload Kuyup sih. Iya, Kuyup. Kuyup itu
Aneh banget sih itu. Iya. Iya terlalu aneh sih. Kalau ini kita terlalu scripted, Cing, salahnya. Kenapa mengandalkan. nggak mengulangi formula yang di Kuyup? Karena kita pengen ini ngambil horornya kan. Kita pengen ngambil horornya. Kalau terlalu dirusak nanti nggak dapet ininya, nggak dapet seremnya. Taunya emang nggak dapet juga serem. Ya udahlah. Berarti emang susah sebenarnya bikin horor komedi ya? Susah sih. Kalau aku ngelihat Bang Bene itu bikin Ghostwriter ya. Nah itu seremnya serius tuh dia. Gara-gara seremnya serius, komedinya dapet banget. Jadi kayaknya kita salah formula sih. Kayaknya nih kita juga nggak seriusan, orang langsung datang, ayo bikin gitu aja. Tapi di skrip. Yang pertama Kuyup enggak. Yang Kuyup itu kita cuma tahu jalan cerita. Udah jalan, tahu scene-nya apa, udah ngobrol ngomong aja gitu. Gua sama Rispo, aku sama Rigen. Yang kedua ada skripnya, Rigen kerajinan dia. Dia bikin skripnya bener-bener udah kita harus serius nih gitu. Gara-gara yang Kuyup nih dia kayak merasa tertantang gitu untuk bikin skrip. Tapi kan emang GJL ini kan salah satunya selain mencari uang juga ya, Cing. Tapi emang kita pengen belajar juga sih. Pengen ya kayak akhirnya kan kayak belajar nulis, kayak aku jadi belajar jadi sutradara walaupun ya baru film pendek. Katanya Rigen. Yang mana? Inian sutradara lo pada berebutan. Si GJLS. Siapa sih sutradaranya? Yang pertama Rigen. Yang kedua aku. Kok di posternya Rigen juga katanya? Sebenarnya bareng-bareng juga, cuman ditulis gantian aja, ntar yang ketiga Rispo. Tapi pas garapnya mah bareng-bareng, yang ngarahin semua bareng-bareng. Orang motek juga masih debat kita. Jangan gitu. Udah gini aja. Ayo langsung Bang. Terus kita gitu nggak pernah akur gitu. Iya. Nah, lo ketemunya bertiga itu gimana awal muasalnya? Ya kalau kita bertiga kan emang udah temenan kan, udah temenan dari lama kan. Terus kalau aku sama Rispo emang udah lama di Jogja kan, di kontrakan Jogja. Kita juga sering bikin video aneh gitu dulu sama Mukti. Muktintut, Miris Bro namanya. Gitu. Rispo makan air di WC gitu-gitu. Masuk ke kolam lele dia. Rispo mau ya? Mau dia, Cing. Karena dia passionnya di situ. Passionnya minum air WC. Gitu, pokoknya ada aneh gitulah. Abis itu kan sekarang aku di Jakarta nih, si Mukti di Jogja. Abis itu Rigen kemarin mungkin terinspirasi itu tuh. Mungkin dia udah bikin yuk bertiga bareng-bareng gitu. Kan si Rigen sama Rispo juga kan bareng-bareng terus kan. Lo di Jogja kuliah apa sih? Sastra Arab, Cing. Lo ketawa. Sastra Arabnya dipelajari apa sih? Bahasa Arabnya. Linguistik. Terus sejarah, budaya Arab. Itu sih, sama linguistik umum juga. Arabnya tuh apa sih kalau yang kita bilang nih, kalau lo di jurusan sastra Arab, itu Arab tuh Arab mana tuh? Arab. Saudi Arabia apa Arab itu Jazirah jadi Arab itu negara Arab itu adalah Asia Barat dan Afrika Utara. Jadi yang menggunakan bahasa Arab tuh itu tuh Asia Barat sama Afrika Utara. Yaitu Mesir. Habis itu Oman. Oman itu Arab masuknya. Apa sih Afrika Utara itu? Kongo masuk ke sana. Lu yang belajar, lu yang ditanya. Pokoknya Afrika Utara tuh. Yaman kan masuknya Arab itu. Asia Barat Yaman. Asia Barat. Senegal enggak. Afrika Selatan nih kayaknya. Apa yang nyebut? Maroko. Ya silakan aja kalau mau nggak apa-apa. Enggak, Cing. Enggak mau. Beda negara, nama negara Maroko. Beda, Cing. Saya di gua nih. Aduh. Nah, tapi di sastra Arab itu di Al-Qur'an juga dipelajari sebagai sebuah apa? Nggak terlalu banyak sih, Cing. Emang benar-benar belajar bahasanya sih. Oh, bukan nggak terlalu belajar. Iya, nggak terlalu belajar agama Islam. Ada pelajaran agama Islam, cuman nggak terlalu banyak SKS-nya. Lo kok bisa milih sastra Arab? Jadi aku tuh kalau milih jurusan ya waktu itu ya, Cing ya. Itu selalu pengen komunikasi sama sastra Inggris. Karena aku memang suka suka ngomong dari dulu, suka dari SMA tuh suka MC gitu-gitulah. Pengen masuk dunia radio gitu-gitulah. Abis itu bingung nih pilihan kedua apa? Aku juga suka bahasa kan. Bahasa tuh kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris aja lah gitu. Nah, yang ketiga tuh
Bingung karena kan harus menentukan grade yang paling rendah tuh. Ya. Kalau itu ya udahlah pilih sastra Arab aja lah. Karena dulu di sekolahku ada pelajaran bahasa Arab Sekolah apa dulu? di Lampung namanya SMA Al Kausar. Oh, ada bahasa Arabnya? Ada sekolah swasta Islam gitu. Walaupun setiap ulangan aku selalu nyontek sih. Sama siapa namanya? Dulu ada temanku yang dia jadi di kelas itu ada 2 orang tuh temanku yang mereka jadi bahan contekan seluruh kelas. Seluruh kelas. Mereka Lo nyontek sumbernya nyontek dia. Orang baca yang perintahnya aja nggak tahu gimana mau ngisi. Sampai kuliah cik gitu. Ini ujian nih bahasa Arab nih. Kan ada perintahnya tuh kan kalau kita bahasa Inggris isilah titik-titik di bawah ini dengan pilihan ganda. Nah itu baca itunya aja aku nggak tahu. Sampai kuliah masa iya? Sampai kuliah beberapa kali nggak tahu gitu. Cuman seringnya tahu. Apa sih ini maksudnya gitu? Nanya dulu perintahnya Sama temen apa. lo SMA Iya. itu? Enggak dong. Telepon dulu. Temen lo nggak di bahasa Arab, malah nggak keterima. Enggak dia malah jurusan apa ya? Beda kayaknya nggak tahu. Oh, lo universitas apa sih? UGM cing. UGM? Mm-mm. Universitas? Gajah Mungkur. Gajah Mada sih. Gajah Mada. Iya. Ada. Jadi lo bisa dong ngomong Arab sebenarnya nih. Kalau misalnya lagi ada Al Jazeera, inian tuh di... Enggak bisa cing. Enggak bisa. Ngerti nggak kalau orang ngomong? Ngerti, mungkin kalau ini misalnya orang Indonesia tapi ya jangan orang Arab ya. Iya. Kalau orang Indonesia yang ngomongnya masih pelan gitu aku mungkin ngerti apa yang diomongin. Cuman kalau udah kayak orang Arab kayaknya aku nggak ngerti deh. Sekolahnya lama. Ya karena lama kan karena bego. Bukan lama karena pinter, cing. Kalau cepet kan berarti pinter. Biar sebego-begonya kalau anak orang aja lama-lama bisa. Iya, tapi aku kalau UGM. kalau baca gitu agak tahu ininya, agak tahu artinya gitu dikit-dikit. Misalnya dari 1 lembar gitu ya 2 paragraf tahu lah. Baca Al-Qur'an gitu walaupun nggak ada artinya, oh ini tahu dikit, yang ini tahu yang ini enggak gitu-gitu. Memang nggak dalam sih. Conversation yang dasar-dasar mungkin bisa. Nggak tahu deh sekarang. Coba ya, inian. Apa? Al Jazeera ya. Al Jazeera ya, coba buka. Ya. Tiba-tiba suruh buka Al Jazeera. Maaf ya ini. Maaf ya. Iya. Kita buka Al Jazeera. Oke. Lo ngerti apa enggak gitu. Ini kemana ya? Oke. Al Jazeera. Al Jazeera. Tapi yang Inggris aja, cing. Ya jangan dong. Al Jazeera Inggris. Masa yang Inggris? Ini siapa yang inin BTS tuh? Anaknya ngapain? Anak kali ya? Iya. Al Jabar. Untung ini yang bekas search-nya nggak ada yang aneh-aneh ya, cing ya. Oh iya dong. Ketahuan ya. Iya. Bungkus. Nih. Apa nih? Al-Akhbar berita. Oh. Nih. Kenapa dites bahasa Arab sih? Enggak, tapi... Barawan, tahu nih Barawan. Enggak ngobrol-ngobrol santai kok. Ini mah. Iya. Jazeera. Al Jazeera apa dia katanya? Al-Bathulukun. Enggak nih. Enggak tahu. Daripada pura-pura tahu dah. Tapi lo lulus gak? Lulus ya. Aduh, maafkan dosen-dosenku. Omongannya dah, ya. Iya. Ini boleh nggak sih YouTube diinin ke YouTube? Gak Kena tahu ya? kayaknya kena, cing. Kena ya? Udah nggak usah lah. Ya udah jangan dah. Udah ini ntar. Sebenarnya enggak ya, lo cuman. Kena copyright, jangan. Kena copyright. Kena copyright, cing. Jangan. Iya. Sebenarnya enggak, kan lo males. Suara-suara diikutin suaranya. Tetap gambarnya kelihatan. Oke, sekarang kita kita. wawancara sama Pandi Pragiwaksono. Oke. Nah, dimatiin. Astagfirullahaladzim. Minum dulu. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi, cing. Udah jangan ngomongin kuliah-kuliahan ya? Iyalah, udah lewat Udah lah. lewat Bahkan itu ya?
Kuliah juga kan kita nggak cuma tentang keilmuannya bukan kan. akademis saja kita Betul, ini. tapi- Jadi apa yang lo dapat sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada sih. Nggak, tapi aku senang di bahasa Arab tuh karena belajar linguistik umum. Linguistik Itu umum kan maksudnya apa sih? tentang bahasa, Ah, tentang jadi komunikasi juga sih, ada Ah. komunikasinya di situ. Jadi ya belajar banyak lah tentang komunikasi. Karena kan dulu niatku awalnya kan pengen masuk komunikasi kan, tapi ternyata dan lo pilih belajar juga banget. itu nggak keterima Nggak diterima aku di komunikasi. UGM juga. Heeh. Oh. Aku ngikut di beberapa kampus, Cing, di UI, di Undip. Undip tuh nggak diterima. Mana lagi ya? Unpad belum sempet tes. Iya baru itu, Ding. Baru itu. Akhirnya di sastra Arab. UGM, sastra. Tapi ya lo ambil ilmunya linguistiknya itu. Linguistik ya, sama berteman. Berteman. Dan akhirnya membawa lo ke sini nih akhirnya nih. Iya. Iya ya, bisa gitu ya hidup ya. Tapi aku di kampus kan emang dari SMA sih senengnya tuh kayak ikut organisasi OSIS. Waktu Waktu di anak OSIS. Iya, waktu di kampus juga sukanya itu kayak ikut bukan panitia apa gitu, panitia apa, terus ikut teater gitu, Cing. Lebih ke yang ke situ sih aku. Ya ikut stand up awal di sana. Iya, di Jogja. Di kampus. Pertama kali open mic itu UNY aku. Di Universitas? Negeri Yogyakarta. Karena UGM belum open mic tuh waktu itu. Kok bisa lo ikut ke situ? Siapa yang ngajak atau pengen sendiri? Aku ngeliat dulu kan awalnya ngeliat video-video Bang Raditya Dika ya kan. Wah, bisa nih gini-gini nih. Lucu-lucu gini mah kayaknya lucuan aku nih kayaknya gitu kayaknya. Ternyata enggak. Habis itu aku ngeliat ke open mic Jogja. Dulu kan ada Mas Ali tuh di sana, Ali Bang Bayi, ada Mas Anang, ada Mas Awang macam. Iya, Anang Batas, Mas Awang macam-macam tuh. Wah, lucu-lucu banget nih kataku. Belum berani itu aku di situ di stand up Indo Jogja, Slow dulu namanya. Habis itu aku cari yang di kampus dulu kan. Aku coba-coba nulis asal-asal aja, belum tahu tekniknya dulu, Cing. Kayak berbekal dari aku nge-MC gitu-gitu aja, ilmu-ilmu yang aku dapat secara langsung dari lapangan gitu. Ya udah aku cobain aja di panggung. Lucu tuh pertama kali open mic. Habis itu ya udah. Lo termasuk yang begitu pertama nyoba lucu. Lucu, Cing. Banyak orang yang gue tanya pertama kali nyoba nggak lucu. Lo termasuk yang dapet yang lucu. Lucu, Cing, alhamdulillah. Karena buat temen sih 20 waktu itu. Modal. Lucunya lucu modal. Modal temen, iya. Tapi memang kalau di tongkrongan lo termasuk orang yang sering ditertawakan gitu. Iya, aku tuh waktu SMA tuh kalau di kelas tuh kayak anak yang suka ceng-cengin orang gitu, Cing. Termasuk guru juga gitu, kayak ku ceng-cengin gitu. Tapi gurunya yang asik ya, yang enak dibercandain gitu. Yang suka ngelucu-ngelucu di kelas lah gitu. Kalau nggak ada guru juga aku kayak tiba-tiba ke depan Jadi ngapain. Jadi kepala sekolah. Ya ngomong-ngomong aja nggak jelas. Iya. Gitu, Cing. Akhirnya kenal sama anak stand up Jogja deh. Iya, baru aku itu sebelum open mic justru aku ikutan lomba dulu. Langsung ikut lomba tuh. Lomba apa? Namanya waktu itu apa ya? Mas Anang, pokoknya Mas Anang tuh yang bikin. Mas Anang Batas, dia yang bikin lomba stand up comedy gitu. Aku juara tuh, langsung juara 1 ngelawan yang senior-senior padahal di Yang udah Jogja. stand up beneran? Iya, kayak Benny ikut nggak dulu ya? Pokoknya Benny, habis itu Mas Gigi. Pokoknya adalah anak-anak di Jogja gitu yang senior-senior tuh. Bang Yusril ikut apa enggak ya? Enggak kayaknya dia, tapi aku juara tuh waktu itu. Baru langsung open mic di Jogja. Kenal sama teman-teman Jogja. Jadi lo relatif ini ya, jalannya lebih mudah daripada orang-orang yang lain. Iya, mungkin sih. Iya. Akhirnya terus ikut kompetisi suci. Street dulu. Street comedy. Di sana? Di kan regional dulu Regional kan. lah. Regional, baru ikut yang di nasional. Sempet 5 besar waktu itu, Cing. Tahun aku street itu berapa? Street 3 apa 4 deh. Lupa yang di Istora? Istora. Masih Istora tuh. Finalnya di Istora? Bareng Stand Up Fest itu? 2015 kayaknya. Iya itu. Yang terakhir sebelum terakhir deh, sebelum yang terakhir banget pokoknya. Itu di situ. Baru suci. Hah? Oh iya udah lewat. Mau kencing ya? Iya. Iya. Emang ini kita ada penonton. Iya. Oke. Ya. Ya. Nggak di-cut kan?
Iya, jangan di-cut ya. Natural aja. Ya, Natural aja. ribet lagi ngeditnya. Karena ada yang ngedit, jadi Cing Abdel juga ngedit. Enggak kan? Nggak ngedit ya makanya, Oh. nggak usah diedit-edit ya. Lewat gitu. Lewat biarin aja. Ya Allah, gue kira udah channelku yang paling aneh. Ternyata Cing Abdel lebih tidak Iya. diedit ya. Biar Ribet. tidak merepotkan editor ya, Cing ya. Editor kasihan. Editor kan juga manusia. Betul. Kalau kita kasih keribetan-keribetan itu. Heeh. Jadi dia kalau ngedit tuh langsung di copy, klik udah gitu sampai Iya, selesai. iya. Kasih bumper dikit, Kasih bumper. di itu selesai udah, closing gitu ya. Oh, Kelar, gampang ya. gitu, Aku daftar deh jadi editor. Lagi kosong, Cing. Butuh 2 kan, Bang. Biar cepet bisa aku, videoku banyak kok yang gue edit sendiri, Cing. Enggak, kebetulan butuh editor yang bisa bahasa Arab gue. Bisa belajar lagi, Cing. Habis ini baca-baca lagi. Oke, street comedy 5 besar. 5 besar, Cing. 5 besar. Masuk yang Pada saat itu kan emang lagi booming-boomingnya ya. betul, booming banget. 2012 sampai 2015 itu stand up lagi booming-boomingnya. Mm-mm. Nah, lo ada di 5 besar street comedy seluruh Indonesia itu kan? Iya, betul. Dari regionalnya regional mana? Jogja Jateng. Jogja dan Jateng. Jateng. Heeh. Gitu. Sama siapa waktu itu ya? Bang Denny Nyamin, tapi dia udah nggak stand up. Udah sih. stand up lagi ya. 5 besar. 5 besar waktu itu. Habis itu masuk Suci. Suci. Tadinya tuh aku nggak pengen, Cing, masuk Suci, Cing. Karena udah beberapa kali coba kan, dan nggak pernah. Di Suci. Di Suci, dari Suci 2 tuh aku coba. Suci 3 tuh, ya waktu Suci 2 tuh belum tahu apa-apa sih. Iya. Baru kayak nyoba-nyoba bener. Suci 3 tuh aku udah mulai stand up tuh. Tapi maksudnya belum mateng banget lah. Masih kayak, kayak baru open mic beberapa kali Iya. gitu. Tuh nggak keterima juga, udah sedih tuh. Nah Suci 4 itu aku nyoba di Jogja juga tuh, Cing. Yang waktu di Jogja aku nyoba. Abis itu nggak diterima juga. Abis itu udahlah, nggak pengen lah ikut-ikut Suci, udahlah orang aku emang suka kan stand up, mau masuk TV atau enggak pun ya udahlah gitu. Tapi aku tuh udah pernah beberapa kali waktu ikut Suci 4 itu ke Metro TV, Metro iya. TV. Karena gara-gara street itu, kan Iya. street sama Metro kan ini kan berhubungan kan. Benar. Iya, abis itu aku mau taping yang keberapa kali gitu tuh sama Om Sam dulu sama Iya. Kang Jui gitu kan. Udah ke Jakarta lah aku. Beberapa hari setelah taping yang Jakarta itu ada audisi Jakarta. Teman-teman yang lain udah ikut aja, nggak apa-apa, coba lagi soalnya kita tahu gitu kamu pasti bisa, potensinya ya. bisa gitu kan. Habis itu ya udahlah, akhirnya gara-gara itu ya udah aku ikut aja gitu, ikut di Jakarta. Sekalian ada adik sepupu juga mau sunatan beberapa hari setelahnya juga. Jadi daripada nunggu nggak ngapa-ngapain ya udahlah ikutan aja. Di situ malah keterima pas Nothing Tulus gitu. Nggak berharap apa-apa gitu, malah taunya ya malah dapet. Jurinya sama? Sama, Pak Ade Indro sama Bang Radit. Lah, kok bisa yang di Jakarta? Tahu nggak dia? Tahu. Dikasih tahu di situ. Pernah ikut di Jogja. Di Jogja nggak lulus. Di Karena mungkin terlalu terlalu nervous, Cing. Waktu di Jogja? Karena ini mungkin trik juga ya buat teman-teman yang pengen ikutan audisi itu, kalau kita terlalu berharap itu akhirnya terlalu nervous. Tapi kalau kita ya udahlah biasa aja gitu. Cuman dipersiapkan juga ya, dipersiapkan dengan mateng. Itu malah bisa lulus kalau lucu ya, kalau kalau pede doang tapi nggak lucu ya. Lo pidato namanya. Stand up pidato. Stand up Indo pidato, orasi. Dan tuh lo materinya sama. Ada kan, aku di Jogja itu udah nyiapin setlist kan. Nah, karena baru beberapa detik langsung di-cut, terima kasih Bang Radit gitu. Nah ada yang nggak dibawain, belum sempat dibawain. Waktu di Jakarta, aku susun ulang tuh. Aku susun ulang dengan ada materi baru juga. Ya baru dibawain situ, baru sempat dibawain gara-gara dikasih kesempatan buat bawain sampai selesai. Gitu. Lo pindah tuh urutannya? Iya, dipindah-pindah gitu. Dipindah-pindah. Dipindah-pindah urutan sama kalau di awal itu materinya coba cari yang paling cepet bikin ketawa. Iya. Akhirnya malah berhasil. Malah berhasil. Di Suci ke 4. Suci 4. Masuk ke berapa besar kalau Suci? 5 besar, Cing. Bukan semuanya itu pertama kali datang. 20 apa ya? 20 besar dulu. Dari 20 orang itu lo masuk sampai 5 besar. Sampai 5 besar. 4 itu siapa sih juaranya? 4 itu Bang Pras. Juaranya? Mm-mm. Juara 2?
Juara 2 itu Bang Abdur. Abdur juara 2. Abdur. Juara 1 Bang David, juara 3 Jawin. Oh, Pras. Pras 4. Oh, 4. Aku 5, Dodit 6. Pras Teguh. Pras Teguh Dodit malah 6. 6. Tapi dia yang paling sukses. Dia yang paling kaya. Brand ambassador semua produk semen. Aduh. Iya. Nyeni juga ya, memang orangnya seniman ya sih. Iya, emang seniman sih Dodit. Dodit itu. Nah sekarang nih, lo memang udah hidup dari komedi. Iya sih, Cing. Ini kan ngisi waktu ya. Iya, aku sih tapi dari dulu tuh bercita-cita juga pengen jadi buka usaha apa gitu sih. Makanya kayak aku kan punya usaha baju juga kan. Clothingan. Clothingan. Itu dari udah berapa tahun juga sih itu. Nah, aku tuh terus belajar juga sih di situ, Cing. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Ini yang lo pakai? Ini nih. Ini salah satu. Apa ininya, mereknya? Namanya yang A. Kok mukanya kayak agak apa sih ini orang gitu? Namanya yang A itu apa? Filosofinya apa? Nggak ada. Yang A. Asal aja, diksi asal. Yang A. Nggak ada, Cing. Ya, tapi kan pernah lo sebut berarti kan? Apa? Apa lo sebut itu hanya untuk... Pernah disebut yang A gitu aja. Ngomong aja. Karena dari dulu tuh emang suka bikin itu, diksi-diksi sendiri. Diksi sendiri gitu. Namanya Yang A. Yang A. Iya. Masih jalan sampai sekarang ya? Masih, Cing. Udah berapa tahun nih? Ya, lumayan lah. Ada penghasilannya dari situ ada? Dikit. Semuanya dikit tapi kan lama-lama menjadi banyak. Ada, Cing. Ada ya? Tapi kelihatan progresnya lah gitu. Walaupun nggak yang gitu. Cuman tapi kelihatan grafiknya lah. meningkat. Terus kayak followers di Instagram, penjualan gitu. Iya. Jadi lo orangnya cukup istiqomah berarti ya untuk segala sesuatu ya? Iya, Cing. Kayak ini aja nih kan yang orang-orang udah pada nggak jualan lagi nih. Aku mah tetap jualan gitu, biarin aja gitu. Nanti kan pasti ada masa-masanya atau mencari strategi lain. Karena kan kalau kemarin kan kita botolan nih, mungkin nanti kalau ada kesempatan misalnya bikin gelasan atau bikin kayak kafenya gitu, walaupun kecil-kecilan gitu. Jadi jangan diberhentiin lah. Udah berapa lama ini? Ini mah baru pandemi doang, Cing. Baru 2 bulanan lah, 3 bulan. Emang pandemi kita berapa lama sih? Oh iya deh. Udah 4 bulan. 6 bulan. Tapi nggak di tengah-tengah pandemi aku ininya, nggak langsung di awal. Iya, jadi lo memang orang istiqomah ya. Mengerjakan sesuatu gitu. Iya, pelan-pelan berproses. Karena aku selalu percaya dengan itu sih, proses. Salah proses ya. Masalah hasil Iya sedih. Kayak YouTube nih. YouTubeku tuh. Sebelum anak-anak komik se-booming sekarang bikin YouTube siapa gitu. Rispo Regen. Dari dulu tuh aku udah duluan bikin YouTube. Cuman ya gitu viewernya ya 1.000, 3.000, sampai sekarang juga 2.000 gitu. Paling ya kalau misalnya kayak collab-collab sama siapa tuh yang viewernya banyak. Cuman aku mah tiap bulan tuh ada aja yang aku keluarin di YouTube. Karena aku percaya akan mimpi-mimpi yang ditawarkan Raffi Ahmad. percaya itu hanya mimpi. Yang itu hanya mimpi. Enggak sih, tapi kalau aku tuh YouTube itu buat lebih ke ini sih, Cing, apa? Jadi bisa buat tempat jualan juga. Kayak ini kan akhirnya bisa jualan kan di YouTube itu. Habis itu kayak buat baju juga sama jualan akunya, jualan maksudnya eksistensiku di YouTube gitu. Karena kan orang sekarang nonton YouTube. Kalau aku nggak ada di YouTube kan orang ya mana nih Hifzi gitu. Nggak nonton YouTube. Betul. Apa sih YouTube nggak ada Hifzi nih? Iya betul. Padahal ada di YouTube pun tidak ditonton. Emang kurang ajar ya. gitu aja sih, Cing. Tapi istiqomah ya ini yang jarang orang bisa pegang gitu prinsip itu. Ada orang yang cepat nyerah gitu, termasuk gue mungkin. Lo masih istiqomah berarti ya? Insya Allah, Cing. Kalau YouTube dari tahun? Wah, pokoknya sebelum ada YouTube dah. Sebelum ada internet, Bang. Pokoknya dari selesai Suci itu kayak berapa tahun, setahun atau setelah itu langsung bikin aku. 2016-an berarti. Iya, langsung bikin vlog-vlog gitu. Iya, vlog gitu. Lo kan bahasa Arab.
Tapi kalau stand up lu bahasa Thailand ya? Iya, Cing. Eh? Iya. Kok? Kenapa lu nggak menggunakan bahasa Arab aja sih? Thailand tuh kayaknya lu lebih fasih gitu ya, asal-asalannya. Iya, betul. Kan kalau bahasa Arab, kalau kita asal-asalin kan Iya. nanti dibilang menghina agama Iya, ya kan. iya. Padahal kan itu bahasa Iya, kan. iya. Kalau Thailand kan lebih enak di asal-asalinya, Cing. Sama aku tuh seneng nonton film Thailand. Film Thailand, film Korea, drama Korea. Itu aku seneng banget, Cing. Korea Makanya juga. iya, Korea seneng tuh film-filmnya bagus-bagus, Cing. Apa sih yang lu bagusnya dari segi Iya, mana? ceritanya bagus. Habis itu unik gitu. Habis itu emang apa ya? Udah kayak Hollywood lah Korea mah kayaknya. Sekeren itu, Gambarnya juga. gambarnya keren banget malah. Cuman ya emang kalau Korea punya ciri khas sendiri sih kayaknya. Dari segi warna gitu, drama-dramanya. Tapi K-pop lo enggak? K-pop enggak. Cuman band ada satu band Korea yang aku suka, namanya Hyukoh. Itu grup Grup band. Grup band. Heeh. Bawain lagu-lagu BTS. Enggak. Blackpink. Iya. Tapi dia cover enggak. Iya. Oh, Korea itu memang bagus dari produksinya juga memang bagus Iya, gitu. mereka kan entertainment-nya gila sekali, Cing. Iya. Nah, kayak sekarang aku lagi nonton ada drama Korea namanya Record of Youth. Record of Youth itu jadi ceritanya tentang orang yang pengen jadi aktor film. Nah, itu proses dia jadi aktor film tuh gimana kehidupan dunia entertainment di Korea itu digambarin di situ. Kan kalau di Indonesia jarang kan cerita-cerita yang kayak gitu kan. Nah, lo nonton di mana tuh? Di Netflix, di View nggak Netflix sih. di Netflix aja. Berarti baru-baru ini dong. Kalau dulu ya ngopi dari temen gitu-gitu. Oh. Berarti semua film Korea di Netflix sudah lo... Nggak semua, Cing. Yang kata orang bagus tonton gitu. Iya. Kalau yang drama-drama yang apa sih? Crash Landing. Nggak nonton itu. Kalau itu enggak? Enggak. Lo yang mananya yang lo tonton? Ada. Kalau kayak ini nih, baju ini tuh ada ini drama Korea nih, Itaewon Class namanya. Oh, gue pernah dengar Tahu. Nah, itu kan dia tentang dia ngebangun bisnis gitu. Uh, Ngebangun bisnis dari awal gitu, ngelawan bisnismen yang lebih besar gitu. Nah, aku senengnya yang gitu-gitu tuh, yang tema-temanya itu unik gitu, nggak cuma sekedar cinta-cintaan gitu. Oh, ada gue pernah ini Apa, Cing? yang kehidupan zaman dulu dan zaman sekarang, ada tahu nggak? Iya kan? Yang di Yang baru-baru ini. Di zaman dulu jadi perdana Iya, aku menteri. juga nonton cuman sampai setengah doang tuh. Apa Aduh, itu kok ya? lupa. The Monarch King ya? King ya? Iya kayaknya. King judulnya, iya. Gue juga lupa. Itu emang bagus ya? Bagus sih, iya. Ya. Bagus. Cuman aku baru setengah doang sih. Kadang nggak sampai selesai juga kalau nggak yang tertarik banget. Netflix lo yang premium? Iya, Cing lah, masa. Ya Allah, Cing. Masa yang promo-promo di Twitter tuh yang komen. Enggak, Cing, premium. Bulan-sebulan ganti lagi. Kagak, Cing, ya Allah. Iya. Tapi kan dulu Netflix masalahnya IndiHome nggak bisa. Iya, Ya, masalahnya itu. Sekarang udah bisa, aku kan? sampai pakai yang ini lain selain IndiHome, pakai yang lain gitu, saking pengen nonton Netflix gitu. Ya. Sekarang kan udah bisa. Oh, sekarang udah bisa. Udah bisa. Oh, iya. Oke deh. Kita ngobrolin divisi lagi dah. Gak usah jadi ngobrolin Netflix lah. Korea. Iya. Tapi budaya Korea lo pelajari nggak? Nggak seberapa sih. Cuman Iya, kalau di film tuh suka tahu gitu gara-gara film itu, gara-gara drama itu gitu, kayak makanannya. Kan mereka kalau nyorot makanan tuh kan kayaknya enak banget. Barusan bini gue masak-masakan. Iya, kan aku Korea. nyobain juga di bawah tuh. Enak tuh kimchi. Itu namanya apa tuh? Kimcil. Bukan. Kimchi lagi. Kimchi. Tteokbokki. Tteokbokki. Daging-daging tadi kan ya. nah, lebih. Ada sawi apa daunnya tuh. Pakein daging, terus pakein kimchi. Nah, itu namanya apa tuh? Aduh, nggak ngerti tuh namanya, Cing. Oh, Cuma aku tahu cara makannya doang sih gitu sih, yang daun selada ya. daun selada. Habis itu daging, habis itu kimchi dimakan. Pakai bawang putih. Pakai bawang putih. Ya, lu tahu juga ternyata. Tahu, Cing. Tahu. Orang itu mah sering kalau di drama gitu. Mungkin juga banyak restoran Korea di Indonesia gara-gara itu sih. Drama-drama itu sih. Orangnya jadi pengen sih. Orang aku kan sering banget nonton ini nih. Orang-orang Korea makan mie rebus, makannya makan kimchi. Nah, aku ngikutin sekarang.
pakai mie rebus pakai Makan mie rebus, makan kimchi gitu. ramyun. Namanya ramyun ya, Dok? Ramyun. Ramyun ya. Kalau aku mie rebus, ini aja, mie biasa aja, mie rebus biasa. Tuh, Iya. enak ngikutin. Ternyata enak. Korea itu. Gue itu ke Korea nih. Udah. Cing Abdel langsung cerita ke Koreanya. Saya baru nonton di film-film doang. Maksud gue sebegitunya orang Indonesia gitu. Padahal gimana, Cing? Ke Korea itu tuh, kan gue pernah ke Korea nih sama bini gue nih. Dia itu minta ngajak ke tempat lokasi-lokasi syuting. Drama, iya. 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 Jadi tuh kalau di Indonesia nih, waktu gue syuting tukang bubur naik haji, nah itu ada loh wisata keliling lokasi tukang bubur naik haji, tapi pakai odong-odong. Jadi begitu lewat kalau lagi situ, Haji Muhyiddin gitu. Nah orang Indonesia kayak begitu kelakuannya di sana. Di sana. Cuman ngeliatin lokasinya doang seneng. Iya. Kayaknya nggak cuma orang Indonesia deh, Cing, yang kayak gitu. Soalnya emang kalau aku tahu, saktahu aku ya, entertainment Korea itu memang jadi program pemerintah sih. Waktu di tahun kapan gitu, di 2000 gitu ya? Emang mereka pengen menyebarkan budaya Korea sebesar-besarnya ke seluruh dunia. Makanya kayak makanan disorot bener-bener yang bagus. Kalau kita kan film kita kan makan ya scene makan aja kan, nggak diliatin proses ngapa-ngapainnya. Kalau di sana itu kan bener-bener, bikin kita tuh kayak ngiler gitu. Itu yang mungkin bisa dicontoh tuh. Sampai foto di depan gedung manajemen siapa gitu. Itu sebuah kebanggaan. Sebuah kebanggaan itu. Itu bisa sejauh itu orang ya? Iya sih. Iya. Lo nggak sampai ke situ? Enggak sih. Enggak segitunya. Banyak juga lo cowok yang kayak begitu. Iya banyak. Tapi lo enggak? Enggak kalau aku. K-pop gitu enggak suka sih. Film sih aku lebih apresiasi film. K-pop, Wah, nggak suka. Waduh, jangan. Iya, emang nggak suka jenis musik ya. Jangan digituin. Jangan digituin. Nanti diserang ini orang sama komen-komen di bawah nih. Orang yang tadi nggak ada apa-apa. Suka gitu, suka digoreng-goreng ya. Iya. Sebenarnya ya nggak apa-apa kan, nggak suka juga selera. Tapi tiba-tiba mau diserang-serang aja. Udah karir biasa aja diserang pula. Iya. Dan sekarang apa kegiatan lo? Masih siaran, Cing. Siaran radio. Siaran di Hot FM. Hot FM. Itu bareng. Sekarang tapi aku siarannya subuh. Yang sama Pak Ustadz. Namanya apa? Basuh. Bahasan subuh. Berkah. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu lo sebagai ustadznya. Hostnya dong. Kalau ustadz saya kan tidak punya kapabilitas di itu. Iya. Ada Ustadz Ambia Dahlan namanya. Dari Pak jam Ustadz. 5 Jam 4 sampai jam 6 sampai jam pagi. 6. Jam 6 pagi. Itu tapi tapping. Tiap seminggu tuh sekali tapping buat seminggu. Buat satu seminggu. hari. Senin sampai Jumat. Oh. Senin. Apakah Sabtu Minggu kita nggak perlu siraman rohani menurut lo? Di rerun. Iya. Karena biar tidak terlalu membayar gajinya banyak. Jadi rerun aja. Tapi acara itu tetap ada. Ada. Sabtu Senin sampai Minggu. Jumat. Gara-gara aku tuh sering izin, Cing. Kan dulu aku siaran pagi, habis itu dipindahin sore. Kan itu reguler kan. Aku sering izin, nggak enak gitu. Aku bilang gitu. Kalau aku sering izin nggak apa-apa deh, aku mau ngundurin diri gitu. Tahu gimana lah gitu. Akhirnya malah dibikinin solusi, bikinin siaran subuh. Karena sering ngelihat aku kayak pengajian gitu-gitu kali ya. Jadi ya udah dibikinin aja. Emang kan kalau radio dangdut juga kan pasti ada acara religinya kan. Ya udah dibikinin itu. Nah, yang pagi sama sore itu biasanya harus live. Nggak bisa tapping. Live delay sih. Kalau di radio aku Sejam live sebelumnya delay. ya? Setengah jam gitu sih. Berapa menit gitu. Itu alasannya apa sih? Apa, Cing? Live delay itu? Ya biar lebih update sih. Kenapa nggak live aja sekalian? Biar bisa diedit dikit. Kalau ada yang mungkin yang salah-salah ngomong gitu. Nggak tahu sih kebijakan kantor sih kalau itu. Jadi nggak bisa interaktif real time ya? Sama pendengar. Nggak terlalu real time banget, tapi bisa tetap call out bisa gitu ya? Bisa. Iya. Jadi apa yang didengar oleh pendengar itu adalah rekaman setengah jam sebelumnya? Iya, betul. Feel-nya dapat itu, feel siarannya. Dapat aja sih. Dapat aja. Selama digaji. Nggak dapat pun dijalani ya. Bisa dapat pun dijalani. Iya, yang penting dapat gajinya ya.
Malah enak Cing, kita nggak nungguin lagunya kan jadinya. Iya. Kadang tuh kayak udah kan aku siaran 4 jam. Iya. Di 3 jam itu udah selesai kadang-kadang. Iya. Karena nggak harus nungguin lagu ya. Iya betul, kalau Cuma nungguin talknya aja yang diisi-isi gitu. Iya. Terus akhirnya sekarang jadi religi. Harusnya banyak masukan asupan-asupan religi yang Kalau aku tapi kan emang senang datang pengajian gitu, Cing. Iya. Dari itu. Jadi sekarang ya apa ya, sebagai pengingat lah. Pengingat, jadi setiap minggu tuh kadang-kadang kan main sama Rispo, sama Rigen kan. Udah terlalu Kacau ya. bukan kacau juga, terlalu duniawi gitu. duniawi, ya. Terlalu duniawi banget kayak pikirannya apalagi. Terus ketemu Pak Ustadz minggunya gitu kan. Diingetin lagi santai gitu, bersyukur, qanaah, habis itu ya tapi tetap berusaha gitu sih, jadi nggak seimbang lah hidup, insya Allah. Bahagia jadinya ya. Nggak tahu juga sih, Iya. tapi sih kayaknya bahagia sih, Kayaknya insya Allah. yang lo rasakan Bahagia Cing, insya Allah. bahagia ya. Anak umur? 3 bulan Cing. Wah banyak banget anak Komika yang baru lagi lahiran. punya anak di bawah 1 tahun ya. Mm-mm. Itu ada grup bapak-bapaknya nggak? Ada. Bang David, Rigen, siapa lagi ya? Bang Jagile, pokoknya yang baru-baru Abdur? punya anak dah. Bang Abdur. Abdur termasuk. Bang Abdur yang baru-baru punya anak deh tuh bikin grup Arif Brata. Arif Brata. Iya. Ntar yang punya anak 2 di Kick. Ada grup lagi Oh, ada yang grup ya? anak 2 gitu. Padahal seminggu doang bertahan ya. Biasanya grup-grupnya kayak gitu kan. Awalnya doang rame ya. Iya, yang yuk kita liburan yuk nanti bareng ya Uh-uh. kemana gitu. Habis itu sepi ya. Sepi habis itu, sibuk. Ada grup WA yang aktifnya kalau innalillahi Iya. sama happy birthday doang. Happy birthday doang. Sama lebaran paling. sama Lebaran. Iya. Oke, selain GJLS, selain siaran, ada lagi nggak yang lo pengen lakukan sebenarnya? Tapi Gara-gara corona Iya. ini banyak banget yang rencana-rencanaku tertunda sih, Cing. Sebenarnya kayak tahun ini tuh pengen bikin spesial gitu, ada kayak beberapa live show gitu yang udah aku rencanakan. Cuman tertunda sih. Jadi kayaknya tahun depan sih aku baru bikin spesial, Cing. kalau keadaan masih kayak begini, tetap bikin spesial dengan Enggak sih. format yang Kayaknya enggak. Kalau keadaannya masih gini, tapi kayaknya kalau tahun depan udah ada caranya ya. Kalaupun keadaan tetap kayak gini masih bisa bikin pertunjukan dengan format iya, yang tapi baru nggak gitu. tahu ya, apa feel-nya kalau stand up tuh kan lebih enak ada penonton gitu ya. benar. Aku sih kepikiran kayak mungkin penontonnya dikit, cuman dijualnya lewat live streamingnya atau digital downloadnya Digitalnya, bisa gitu kan. Cuman kan aku pengen yang kayak ya penontonnya yang banyak gitu, iya. yang biar berasa kayak konser gitu sih. Iya, berasa Karena kan kita senangnya di situ kan kalau lagi stand up itu kan. ada energi ya. Iya gitu, betul, orang Cing. ketawa ya. Mm-mm. Ya, Pincil Alis gimana? Lagi vakum nih, Cing. Karena nggak ada job juga ya. Karena nggak ada job sama kita kan jobnya juga setahun sekali. Kalau nggak stand up gunung atau stand up fest gitu. Sama sekarang beberapa teman-teman tuh ada yang LDR gitu. Maksudnya kitanya bandnya LDR yang beberapa di Jogja, kayak aku ada sama Om Ilham juga gitarisnya di Jakarta. Tapi sebenarnya sudah ada materi-materi lagu baru tuh. Yang pengen dibuat juga. Kan rekaman bisa masing-masing. Iya sih, cuman lagi Tetap pada harus sibuk ketemu sih masing-masing ya. juga. Kalau gitu ya band gitu tetap harus ketemu. Susah lah. Iya. Sekarang manajemen mana lo masuk? Sama RD, Radit. Bang Radit. RD itu apa? Raditya Dika. Iya. Tapi aku sebenarnya sama Mas Widi itu sih, Mas Widi. Aku punya manajer namanya Mas Widi. Jadi partneran sama Bang RD. Radit dulu. Nah itu kalau masuk manajemen itu apa sih dia di kompensasinya gimana sih? Maksudnya lu diapain gitu sama si manajemen itu? Dia dijual lah, Cing. Iya. Ya dijualin sama manajemennya, ya diarahin gitu. Habis itu ya dipotong. Itu yang rajin ya. Itu manajer yang rajin, yang 2 yang aku sebutkan. Kalau yang 1 ya cuma dipotong doang. Dia nunggu ya. Banyak juga tuh ya manajemen yang kerjanya Cuma motong doang. Soalnya gitu tuh kalau aku lihat di Korea, manajer itu bener-bener yang di drama itu ya, iya. Cing. Bener-bener kerja gitu, Cing. Kayak misalnya dia ngunjungin TV gitu, ngunjungin produser gitu, ngunjungin media-media, bikinin kayak misalnya artikel artisnya gitu-gitu, se-effort itu. Nggak tahu deh kalau manajer di Indonesia
kayak gitu atau enggak? Mungkin ada kali yang melakukan itu. Mungkin ada ya. Apa namanya, strategi promosinya seperti Iya, apa gitu. heeh. Ya, bikin-bikin sensasi. Iya. Di Korea juga ada tuh kayak gitu. Lu, Ada kayaknya sih, Cing. iya. Adanya. Lu Kayaknya. enggak tuh berniat bikin? Enggak, Allah, Cing. Kayaknya enggak ada yang Apa yang disensasi? kayaknya enggak ada yang ngeh juga kalau aku bikin sensasi. Kecuali Bang Panji. Iya, itu Ko ada ya. Ernest kalau bikin sensasi baru orang notice. Iya. Aku mah enggak. Orang kita aja ada yang kayak kan aku yang ada mungkin materiku yang kayak agama-agama dikit gitu. Padahal enggak ngomongin yang apa masih aman lah gitu. Ada orang yang pengen ngegoreng gitu, maksudnya pengen apa? Viralin gitu. Enggak viral. Viewer di itunya juga enggak. Mana nih kok enggak viral sih gitu. Memang bukan nasib lo jadi viral ya. Iya. Lo nasib lo istiqomah. Istiqomah itu. Ya, Karena emang nggak pengen juga sih, emang Iya. nggak pengen sensasi sih. Pengennya Viral. berkarya aja, berkarya. prestasi ya. Prestasi. Viral karena prestasi. Viral oke. karena prestasi itu. Daripada bagus. sensasi gitu. Betul, Cing. Nah, lu luar biasa memang ini. Aduh, luar biasa apa? Luar biasa. Gue kan bermacam-macam anak komik yang ini ya. Iya. Emang anak komik itu menurut gue unik-unik gitu. Ada-ada aja gitu. Apa tuh pandangan hidupnya tuh ada-ada Iya, aja. iya. Lo termasuk salah satu yang baru gue temukan nih, ada yang istiqomah. Oh iya, iya. Jualan di luar komik juga lo istiqomah ternyata ya. Mm-mm. Jualan baju, Kopi. jualan kopi. Nah kalau di stand up comedy sendiri, lo tuh apa sih genrenya? Gue juga kurang tahu sih sebenarnya ya. Apa ya? Tipe-tipe orang stand up itu. Aku sih nggak mengarahkan aku harus genre ini gitu. Tapi aku sih kayak ngalir aja sih, Cing. Maksudnya ya kalau apa? Kalau misalnya kayak yang absurd, dibilang absurd juga kadang-kadang aku ada observasinya Iya. gitu. Kalau dibilang observasi, ya absurd juga, Absurd juga. gitu. Jadi ya ngalir aja sih, Cing. Nggak menentukan aku di genre ini nih, enggak sih. Tapi lo kalau ini lo nulis, Nulis, Cing, nulis banget. Nah ini anak-anak komik nih suka kurang ajar nih sama aku nih. kenapa? Udah Hip, lu mah nggak usah nulis-nulis lah. Udah apa ngomong-ngomong asal aja lucu gitu. Tuh kesel banget tuh. Padahal aku kadang yang ngomong asal itu aku rencanakan, aku tulis gitu. Per kata lo tulis? Ya enggak berkata poin-poinnya. Tahu paling nggak aku tahu maksudnya gitu. Enggak, kalau mau bikin ini, bikin materi baru, Mm-mm. lo tulis. Tulis. Ada mind mappingnya segala macam. Iya, kan mind gitu. mapping, mind mapping. Habis itu keresahannya apa gitu, ya premis, Iya. act out-nya apa, Itu lo tulis. ditulis. Oh, begitu udah jadi ya tinggal pointer-pointernya aja. Pointer aja. Aku Termasuk- nggak bisa yang satu apa kata per kata gitu sih. Termasuk yang bahasa Thailand. Ini nih gue Thailand. Iya. Gitu. Di bagian sini gue Thailand. Iya. Bagian ini enggak. Oh itu Iya. udah bukan spontan itu. Kadang-kadang spontan juga. Kadang-kadang ada improve-nya. Tapi banyak juga yang udah dirancang gitu. Orang di waktu di Suci aja tuh buku aku nulis itu sampai 5 biji, Cing. Buset. Sampai karena kan aku tahu kelemahan aku tuh di menulisnya. Ya kan? Jadi aku kalau kata Bang Radit bilang tuh kalau mau dapat materi yang bagus, materi 1 menit yang bagus, lu harus nulis untuk materi 10 menit gitu. Jadi aku ikutin itu gitu. Kalau mau dapat yang semenit ya nulisnya harus banyak gitu. Ya aku tulis banyak gitu. Karena kan dari itu kan nanti kan kita kerucutkan tuh mana yang bagus kan. Iya. Gitu. Dari 10 menit yang kita siapin, 1 menit ada yang lucu lah. Mm-mm. Itu yang diambil. Itu yang diambil. Nulis lagi 10 menit. Diulang lagi gitu. Tapi orang-orang tuh kayak siapa tuh kayak ya siapa aja Bang Jegel, Rigen, udah lu mah ngomong asal-asal aja Hip, lucu gitu katanya. Iya. Kadang-kadang padahal aku siapin gitu yang aneh-aneh itu. Padahal lucu emang omongan lu. Apa? Bahasa Thailand lo gitu. Lebih Thailand dari Thailand. Berarti orang Thailand denger itu. Waduh, bahasa Thailand gue salah nih gitu. Lebih Thailandnya lebih mendok gitu. Aduh. Lebih mendok dari Thailand. Lah lo ngeliat dari film Thailand juga? Film doang. Jadi kalau lagi ngomong aku ikutin gitu. Lo ikutin bunyinya atau emang lo ambil kata-katanya terus lo Ikutin gabung? bunyinya kan. Nanti kan jadinya nangkep sendiri tuh Iya. aksennya apa nada-nadanya, intonasinya semana gitu. Cempreng-cemprengnya gitu kan. Coba dong satu. Selamat malam. Ketemu lagi kita di Wawancanda nih. Wawancandanya yang bener ya. Iya. Nah, apa kata anak apa nakap? Punta lah nakap wawancanda kap tuh lahเคย
Itu artinya Ya itu tadi, cium dan minta. selamat malam, Selamat kita kembali malam. ketemu di wawancara. Ada Belakangnya kok panjang. apa titik-titik. Iya kalau menurut gue, kayak dia lebih Thailand dari orang Thailand. Ya. Kagak lah, Cing. Hah? Ya enggak Itu lah. logat Thailand mana? Selatan. Selatan itu, selatan. Thailand. Yang di laut. Jadi agak blebeb-blebeb ya. Aduh. Iya. Istri satu. Satu, Cing. Satu, insya Allah sampai seumur hidup. Istiqomah juga. Istiqomah, insya Allah. Iya. Ketemu di mana? Di Instagram. Tiap gue tanya terus jawabannya tuh menyesakan dada gitu. Loh, kok gitu? Cuma di Instagram beneran. Di Iya. sosmed. Tapi dia temennya si Rere. Tahu nggak Rere? Rere? Rere Jakbar. Oh, Rere Jakbar ya. Anak stand up comedy juga. Iya. Heeh. Jadi ya aku tuh pernah ketipu di Instagram gitu, Cing. Ketipu apa? Ketipu ada ngedeketin cewek. Oh. Abis itu ternyata orangnya nggak ada. Itu adalah akun palsu gitu. Aku pernah ketipu kan. Kok bisa? Maksudnya kok bisa? Ya bisa, Cing. Emang Bisa. nggak ada telepon, nggak ada. Pernah telepon tapi telepon nggak pernah video call. Iya. Abis itu Telepon ada orangnya. ada cewek gitu. Ah. Nggak tahu itu orang yang dipoto itu atau bukan. Iya, ya. pokoknya ada lah Heeh. itunya orangnya. Tapi pokoknya pas aku ajak ketemu, dia nggak pernah mau. Terakhir ngajak ketemu, abis itu dia lost kontak gitu. Wah itu mah akun palsu, kata teman-teman gitu. Ah. Nah waktu istriku nih, waktu itu kan aku lagi kayak apa gitu. Abis itu dia kayak nge-reply gitu kan, nge-reply di DM Instagram. Aku lihat nih, wah cakep nih kataku gitu kan. Tapi aku ngelihat tag-annya kan di Instagram kan ada tag-an gitu kan. Kok nggak ada yang nge-tag dia ya? Akun palsu nih kata gitu. Ngelihat istriku Tag-an gitu. itu maksudnya? Tag kan di ujung tuh ada foto orang kalau nge-tag kita tuh kan masuk yang di ujung. Nah, dia tuh nggak ada karena gitu. dia dihapusin nama dia. Tag-tagan itu. Mm-mm. Oh, jadi Iya, lo anggap ini akun palsu juga. Aku pas dia DM gitu nggak aku bales. Iya. Iya, wah akun palsu nih, tapi cakep juga gitu. Gak apa-apa deh, palsu-palsu dah. Baru aku bales gitu kan. Ah. Udah bales, udah tuh ngobrol-ngobrol, udahlah palsu-palsu nggak apa-apa dah Iya. gitu dah kan itu kali ya. Tapi cakep ini gambarnya. Habis itu udah tuh komen-komenan komen-komenan Di di feed. Ah. Habis itu Rere nanggepin. Aku nanya-nanya ke Rere, gimana nih? Anaknya gimana? Habis itu ketemu lah. Udah ngobrol lah gitulah. Akhirnya udah memutuskan menikah. Sesimpel itu. Sesimpel, cepet banget aku Cing dari kenalan sampai nikah. Berapa lama? Desember 2018. 18. Ya, sekarang 2020 ya? Ya. Iya, Desember 2018, aku nikah Oktober 2020. 2019, iya kok. Iya, Ini belum. baru dong. Iya, iya, sorry. Iya. Aku nikah di Oktober 2019. Oh, cepat juga ya berarti ya. Iya. Bagaimana lo bisa meyakinkan orang secepat itu? Karena aku dari awal juga udah ngomong, karena kan aku emang udah nggak mau pacaran kan, Cing. Maksudnya Iya. udah nggak mau yang pacaran yang bercanda-bercanda lah gitulah, yang emang kalau aku ketemu cewek ya aku pengen nikahin dia pas ketemu dia pertama kali gitu kan, habis itu ketemu lagi gitu. Yaudah yuk nikah yuk kataku gitu. Langsung disetujuin orang tua tuh? Ya enggak lah, enggak langsung. Enggak maksudnya ya kenalan dulu. Iya, maksudnya nggak tahu dia udah ngomong gitu. Oh, orang tuaku atau orang tua dia? Oh iya, dua-dua orang tua tuh nggak ada Oh, penolakan dulu. kalau ayahku mah ngebebasin aku. Kalau dari Kalau dia pihak nggak istri? tahu deh, nggak tahu awalnya gimana. Tapi aman-aman aja. Tapi aman-aman aja. Habis itu ya udah aku pengen kalau mau lamar sekarang pun ayo kataku gitu. Tadi nanti dulu deh kata dia gitu. Mungkin dia juga ada proses berpikir karena Iya. terlalu cepat mungkin aku ngajaknya, dia ada proses berpikir dulu baru kayak di bulan apa ya, Maret apa April gitu. Yang baru aku ngelamar tuh, aku ajak orang tuaku ke tempatnya dia gitu, ngobrol sama orang tuanya, udah. Iya, cepet berarti kan ketemu Desember. Mm-mm. April udah ngelamar. Mm-mm. Oktobernya nikah. Oktober nikah. Bahkan sebelum lamaran itu Lu udah nikah dulu? enggak, bukan. Sebelum lamaran itu aku udah gedung sama dia, udah nyari-nyari gedung. Wih.
Tapi udah ngobrol dulu, dianya udah ngobrol ke orang tua gitu. Ah. Karena kan susah kan gedung kan, karena kita pengen yang cepet juga kan. Gitu, Cing. Jadi lancar-lancar aja dong. Lancar, enggak juga, Cing. Enggak ya? Kalau mau nikah kan tahu aja ada Iya, halangan apa-apa gitu. Berantemnya Ya lebih sering ya. berantemnya tahu-tahu dia yang tiba-tiba berantem apalah gitu, ada aja pasti. Iya, ujiannya itu. Ujiannya ada. Mau ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah punya. Alhamdulillah. Cewek cowok anaknya? Cewek, Cing, alhamdulillah. Istrinya cewek juga? Cowok. Oh. Cewek dong. Suka kaget. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah dong, Sekarang cewek. udah jadi bapak anak satu. Mm. Iya, mudah-mudahan karir meningkat juga. Amin. Tapi bini kerja? Bini udah nggak kerja. Awalnya kerja dia. Sekarang lo kerjain aja dah. Jadi sekarang aku yang kerjain dia. Nggak, aku juga pengennya punya istri yang di rumah aja sih, Cing. Wah, lo patriark apa? Patriarki. Ya, enggak ya? Menurut lo? Mungkin iya sih. Iya. Dia soalnya masih pengen kerja, cuman aku kayak udah bikin online shop aja gitu. Dia Itu aku kan sih kerja juga ya? iya kerja juga. Aku lebih pengen karena aku ngerasain gini waktu kecil dulu kan ayah ibuku PNS gitu. Aku tuh sering banget kayak ditinggal di rumah nenek, di rumah kadang-kadang di rumah sendiri gitu. Iya, Dan aku nggak pengen anakku kayak gitu sih kalau aku kerja, istriku kerja. Nah, kerjaku juga kan kadang-kadang nggak nentu kan, kadang-kadang kayak syuting malam kalau lagi ada syutingnya. Iya. Tanda kutip ya. Kalau lagi ada syuting. Kalau lagi ada syuting ya. Ya gitu maksudnya nggak nentu kan. Habis itu Uh. kalau istriku juga itu ya jadinya kayak aku waktu kecil dulu gitu. Aku nggak pengen kayak gitu sih. Tapi gue juga minta istri gue untuk berhenti bekerja waktu gue menikah dan dia mau. Kalau terpaksa mungkin itu ada pemaksaan ya. Tapi Iya enggak kesepakatan sih. Kesepakatan. Tapi agak maksa dikit. Tapi dicarikan solusi, Iya. nggak cuman nggak boleh doang, tapi kan Ah, udah mendingan bikin ini yuk, kita bareng-bareng gitu. Kan kamu juga hobinya mau bikin online shop nih istriku. Dia bikin apa? jualan baju juga, cuman jualan baju cewek gitu kayaknya. Senengnya dia itu kan. Iya. Gitu. Sama bini gue juga suka bikin di Mm-mm. online shop. Senang masak ya kita kasih kesempatan Media, untuk masak. betul. Yang makan lo. Iya Bang Yudo. Gue nggak doyan lo. Korea gitu. Koreaan gitu. Enak Cing tapi Cing. Katanya enak. Kimchinya enak gitu. Iya. Soalnya aku beli kemarin asem banget sih. Oh, Tapi itu mungkin yang otentik Korea gitu kali ya, yang asem banget. yang asem gitu ya. Mm-mm. Iya. Oh, kalian dulu berapa lama, Man? Anjay. Gokil. Gokil. Sejam terus ya. Oke, terima kasih Imsi. Iya sama-sama Sudah hadir Cing. di sini, mudah-mudahan berkat terus hidupnya. Amin ya Allah. Amin ya Yang Allah. diharapkan segera terjadi. Amin ya Allah. Dan keluarganya bahagia sehat terus. Amin, itu yang penting lah. Iya, ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.